Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini di cuaca yang alhamdulillah lumayan dingin. Kita dipertemukan kembali di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya dan memberikan kita manfaat dari apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Pertama-tama, sebelum kita memulai kajian singkat ini, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh hadirin. Selamat hari Lebaran, Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah untuk terus beribadah di sisa bulan lainnya di sepanjang tahun ini. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah selesai. Ramadan telah meninggalkan kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah, segala amal soleh, segala bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena poin dan hikmah di mana Allah menurunkan atau menjadikan bulan Ramadan begitu spesialnya dengan berbagai macam ibadah yang ada di dalamnya, tentu saja itu akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Sehingga ketika seseorang itu keluar dari bulan Ramadan tidak menjadi orang yang bertakwa, tandanya ia tidak mengerjakan apa-apa di dalam bulan tersebut. Karena kita mengetahui bulan Ramadan berisi dengan amalan-amalan yang dimana itu bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimana di dalam bulan Ramadan kita menjaga sholat tarawih, kita mulai memperbanyak membaca Al-Quran, kita memperbanyak sedekah kita, kemudian kita memperbanyak zikir kita, kita berpuasa dari subuh sampai datangnya waktu maghrib. Itu semua bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bentuk ibadah kita yang meningkat grafiknya di dalam bulan Ramadan itu tentu saja lebih memudahkan kita untuk mendapatkan gelar atau lebih mendekatkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah-ibadah yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan dengan begitu indahnya, dengan begitu semaksimal yang kita bisa kerjakan, maka yang kita pertanyakan sekarang adalah apa yang harus kita kerjakan setelah bulan Ramadan? Apa yang akan terjadi setelah bulan Ramadan? Ada apa setelah bulan Ramadan? Selain bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memiliki bulan 11 yang lainnya. Ada Syawal, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, Muharram, Safar dan lain sebagainya. Dan itu semua adalah bulan-bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita punya kewajiban
dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya pada bulan Ramadan, akan tapi juga pada bulan-bulan yang lainnya. Karena kita beribadah menyembah Rabb yang menciptakan Ramadan. Bukan kita beribadah atau mengagungkan Ramadan. Karena kalau orang mindsetnya mengagungkan Ramadan, bukan Rabb yang menciptakan Ramadan, maka dilihat di bulan-bulan yang lainnya akan terlihat perbedaan yang sangat signifikan yang terjadi pada dirinya setelah dia keluar dari bulan Ramadan. Di mana di bulan Ramadan kita katakan tadi ibadahnya begitu maksimal, sholatnya begitu maksimal. Keluar dari bulan Ramadan, alih-alih dia menjadi istiqomah dan terus menjaga ibadah yang ia kerjakan, ia malah menjadi turun drastis. Sholat malamnya menjadi tidak dikerjakan lagi, sedekahnya menjadi macet lagi, ya. Membaca Al-Qur'annya menjadi tidak pernah lagi, sehingga penurunan drastis. Dan bahkan sampai ada orang yang setelah keluar dari bulan Ramadan bukan hanya menurun ibadahnya, akan tapi kembali lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berbuat dosa, seperti orang yang baru lepas dari penjara mendapatkan kebebasan. Maka di sini kita harus melihat yang kita sembah itu Ramadannya atau Rabb yang menciptakan Ramadan. Karena kalau kita menyembah Rabb yang menciptakan Ramadan, maka Rabb yang menciptakan Syawal juga sama. Rabb yang menciptakan Dzulqa'dah juga sama. Rabb yang menciptakan Dzulhijjah juga sama. Sehingga bentuk pengagungan kita kepada bulan-bulan yang lainnya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala juga sama, karena Rabb kita adalah satu. Oleh karenanya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita menjadi seperti seorang wanita yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ada dikisahkan seorang wanita yang dia itu kerjaannya itu suka menjahit pakaian, menyulam pakaian, menggabungkan benang satu dengan benang yang lainnya, menyulam dan menjahit pakaian. Dengan begitu indahnya, dengan begitu usaha besar yang ia kerjakan, dengan begitu penuh pengorbanan ia mengerjakan atau menyulam dan menjahit pakaian tadi itu. Alih-alih pakaian tersebut setelah ia hampir jadi, diselesaikan, dimaksimalkan, disempurnakan, kemudian dipakai pakaian yang begitu indah itu, apa yang ia kerjakan? Ia malah membongkar dan melepaskan kembali benang-benang yang telah ia ikatkan tersebut. Maka di sini Allah menyebutkan tentang kisah wanita ini dengan firman-Nya, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di tawkidin inkatha. Janganlah kalian menjadi wanita yang menyulam, menjahit pakaiannya, kemudian setelah jadi pakaian tersebut dibongkar kembali. Begitu meruginya wanita tersebut, begitu eman dan sayangnya usaha yang ia kerjakan, materi yang sudah dia keluarkan untuk membuat pakaian tersebut, waktu yang telah ia buang, berapa pekerjaan lain yang telah ia stop karena dia harus fokus mengerjakan pakaian tersebut. Kemudian ujung-ujungnya pakaian tersebut apa? Dihancurkan, dileburkan. Seperti itulah orang-orang yang telah membangun keimanannya, membangun ketakwaannya, membangun hubungannya yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Kenapa ketika selesai bulan Ramadan kita hancurkan kembali? Kita runtuhkan kembali keimanan tersebut. Kita buang lagi, kita putuskan lagi hubungan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana padahal kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk istiqomah dalam beribadah. Tidak ada hal yang paling penting setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah dan menjauhi perbuatan syirik yang paling terpenting dalam hidup kita. Setelah itu adalah kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat." Yang dimana wasiatnya adalah wasiat yang begitu luar biasa. Orang ini datang jauh-jauh menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pengorbanan, dan dia meminta sesuatu yang bukan biasa-biasa saja. Dia meminta wasiat yang begitu spesial. Dia minta wasiat yang
ia bisa pegang dalam hidupnya sampai dia mati. Apa kata Rasulullah SAW? Kul amantu billah. Katakanlah wahai pemuda, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan berkonsekuensi dengan keimanan tersebut. Mempraktekkan konsekuensinya, karena keimanan, orang mengatakan ia beriman bukan hanya mengucapkan saya beriman sudah, that's it. Terus kemudian tidak mempraktekkan keimanan tersebut. Sama seperti orang mengatakan aku cinta kepadamu, tapi perbuatannya tidak menunjukkan bahwasanya dia mencintai seseorang tersebut. Orang mengakui dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus apa? Mengerjakan konsekuensi dari keimanan tersebut. Di mana iman kepada Allah itu begitu besar dan harus kita pelajari apa saja hal-hal yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tidak boleh kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita mentauhidkan Allah. Orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi dalam hatinya tapi perbuatannya masih berbuat syirik. Apa bedanya dengan orang-orang munafik? Orang-orang munafik juga mengatakan aku beriman kepada Allah, akan tapi hatinya menyembunyikan kekufuran. Perbuatan-perbuatannya masih mengerjakan kekufuran. Nah, setelah kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk beriman dengan sebenar-benarnya iman, kita diminta untuk istiqomah. Tsumastaqim. Kemudian apa? Istiqomahlah. Istiqomah konsisten, selalu pada level yang sama, selalu pada performa yang sama. Hal-hal yang telah kita kerjakan kita jaga, menjaga amalan kita tersebut. Oleh karena setelah kita keluar dari bulan Ramadan, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diminta untuk istiqomah. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi di sepanjang tahun, sepanjang hidup kita. Bukan hanya mumpung saya lagi di Australia, saya mau istiqomah di sini. Nanti di Indonesia enggak. Bukan. Jadi bukan hanya Ramadan, bukan hanya setahun 2 tahun, tapi sepanjang hidup kita. Karena Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk beribadah sampai kita apa? Sampai kita mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu, sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian datang kepadamu. Disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri tentang apa? Makna dari wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, yaitu engkau beribadah sampai maut datang mendatangi. Jadi tidak ada kata stop selesai Ramadan kemudian kita menganggap sudah kita nggak perlu ibadah lagi, udah kita nggak perlu sholat malam lagi, udah kita nggak perlu sedekah lagi, udah kita nggak perlu baca Quran lagi. Nggak seperti ini, lanjut terus. Dan di antara tanda-tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita minimal masih mengerjakan ibadah yang sama. Jangan kita menganggap kita akan mendapatkan, atau jangan kita terlalu berharap kita bisa beribadah lebih lagi dari bulan Ramadan. Minimal saja ibadah kita itu bisa sama, flat, sama seperti kita mengerjakan di dalam bulan Ramadan. Insya Allah itu sudah tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Karena di antara tanda-tanda Allah menerima ibadah kita adalah kita diberikan taufik, diberikan jalan, dimudahkan, didorong untuk beribadah yang lainnya. Dan di antara tanda ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Kita kembali berbuat maksiat setelah selesai mengerjakan ibadah tersebut. Nah, kita lihat diri kita. Apakah setelah selesai Ramadan ini saya kembali ke perbuatan maksiat? Ataukah setelah selesai Ramadan ini saya masih beribadah yang sama? Atau minimal tetap menjaga hal-hal yang wajib dan tidak mengerjakan hal-hal yang haram? Kalau kita kembali kepada perbuatan maksiat, maka yang dikhawatirkan itu adalah tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus fokus setelah selesai dari bulan Ramadan ini. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita menjaga agar ibadah kita selama bulan Ramadan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang itu masih harus menjaga amalnya, bukan hanya sebelum ia mengerjakan, bukan hanya setelah ia mengerjakan, ketika dia sedang mengerjakan, akan tapi setelah ia mengerjakan pun dia harus menjaga amalan tersebut agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda-tanda orang-orang yang ingin menjaga amalannya agar tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dan di antara tanda-tanda orang-orang yang diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah juga dia memiliki perasaan takut dalam hatinya. Takut apa? Takut amalannya dia yang dia kerjakan selama kemarin di bulan Ramadan nggak diterima sama Allah. Ada orang yang ketika keluar bulan Ramadan dia merasa tenang. Oh, ana sudah tarawih kemarin. Ana sudah sedekah, royit, tenang, santai. Pahala ana sudah banyak. Ana sudah baca Quran 5 kali khatam. Ana sudah zikir pagi petang sudah pokoknya amalan yang begitu banyak di dalam otaknya. Dia merasa tenang, dia merasa bahagia, bukan kita tidak merasa bahagia, dia merasa tenang. Dia merasa bangga. Khawatirkan orang seperti ini mungkin amalannya tidak diterima oleh Allah SWT. Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'annya, orang-orang yang diterima amalannya itu justru setelah selesai mengerjakan amalan tersebut dia takut. Karena bentuk ketawaduannya kepada Allah SWT, merendahnya kepada Allah SWT. Jangan-jangan amalanku ini nggak diterima sama Allah. Di mana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang telah mengerjakan apa yang mereka kerjakan, walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang telah mengerjakan apa yang mereka telah kerjakan, wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka itu bergetar, khawatir, takut, annahum ila rabbihim raji'un, dan mereka akan kembali kepada Allah SWT. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengar ayat ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah maksud ayat itu adalah orang-orang yang berzina, orang-orang yang minum khamr, orang-orang yang mencuri, dan mereka takut kepada Allah SWT? Karena orang yang berbuat dosa kemudian mereka takut kepada Allah SWT, make sense. Mereka habis berbuat dosa terus kemudian takut. Itu normal. Orang setelah berbuat dosa, yang namanya dosa itu sesuatu yang menggaruk di hati, membuat kita nggak tenang. Saya katakan seperti dulu pada dahulu, yang namanya hati itu ya, al-ithmu mahakka fi sadrik. Yang namanya dosa itu pasti tuh bikin hati ini gatal, nggak tenang, nggak nyaman kalau masih ada keimanan dalam hati orang tersebut ya. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, apakah maksud ayat ini orang-orang yang berzina, orang-orang yang minum khamar, orang-orang yang mencuri, yang membunuh, dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena itu adalah suatu hal yang mudah difahami oleh Aisyah. Kata Rasulullah, tidak. Justru ini adalah orang-orang yang yusallun, orang-orang yang sholat, orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang berpuasa, dan mereka takut amalan mereka tidak diterima. Itulah tanda-tanda Allah akan menerima amal ibadah kita. Oleh karena para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai bulan Ramadan ini kita jaga amalan kita. Jangan dipublikasikan, jangan cerita-cerita ya, pada teman-teman kita. Kemarin saya sedekah sekian, kemarin saya begini, kemarin saya baca Quran sekian, kemarin saya sholat malamnya berapa jam, dan lain sebagainya. Kita jaga. Karena para generasi yang terdahulu, para sahabat tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, di mana mereka itu fokusnya mereka kepada bagaimana amalan tersebut itu diterima oleh Allah itu lebih besar dibandingkan bagaimana fokus mereka mengerjakan amalan itu sendiri. Bisa dipahami? Fokus mereka bagaimana amalan tersebut itu bisa diterima sama Allah itu lebih dibandingkan fokus mereka kepada amalan itu sendiri. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwasanya kita bisa sholat 2 rakaat misalnya, sholat sunnah 2 rakaat. Kita tahu sholat takbir, kemudian ruku, kemudian sujud. Kita tahu itu fokus kepada amalannya namanya. Tapi bagaimana fokus kita agar amalan tersebut diterima itu yang harus kita lebih perhatikan. Kita menjaga hati kita, menjaga kekhusyuan kita, memperhatikan lagi amalan tersebut itu sesuai apa tidak dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena itu semua adalah jalan diterimanya amalan tersebut. Allah mengatakan, Rasulullah SAW sendiri mengatakan, amalan tersebut kalau tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW tidak akan diterima oleh Allah SWT. Man amila amalan, dan ini adalah hadis yang ketiga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, kitab Arba'in An-Nawawiyahnya, dan semua orang membaca hadis ini. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak, kata Rasulullah SAW. Jelas. Dan ribuan hadis yang seperti itu diriwayatkan oleh sahabat yang hampir menjadi hadis yang mutawatir, disepakati oleh seluruh sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Maka fokus kita kepada bagaimana amalan tersebut itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus lebih dibandingkan fokus kita kepada amalan tersebut sendiri. Kita berusaha menjaga keikhlasan kita, menjaga hati kita. Selesai beramal jangan cerita-cerita. Di antara hal yang membatalkan amalan kita adalah mengungkit-ungkit amalan kita. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, kata Allah. Janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan nyebut-nyebut. Batal sedekah kita. Jadi yang namanya amalan itu sebelum beramal kita harus ikhlas. Ketika beramal kita ikhlas. Setelah beramal pun juga kita harus masih tetap ikhlas. Maka selesai bulan Ramadan kita tutup, jangan cerita-cerita. Sembunyikan amalan kita. Sebagaimana kita menyembunyikan dosa kita bahkan lebih-lebih lagi. Oleh karena perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, seorang yang selama bulan Ramadan dia beribadah begitu banyaknya, dia merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima amal ibadahnya, maka ia akan diberikan kenikmatan, kelezatan dalam beribadah. Sehingga setelah selesai keluar dari bulan Ramadan, dia akan masih merasakan lezat yang namanya beribadah. Orang yang sudah merasakan titik di mana dia lezat beribadah itu, maka subhanallah, orang tersebut akan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya akan bahagia. Orang lain punya materi yang begitu luar biasa, punya rumah yang bagus, punya ini, punya itu, punya ini, punya uang yang banyak, material yang begitu luar biasa, membuat hidupnya bahagia. Tapi orang yang merasakan lezatnya ibadah, kebahagiaan tidak akan bisa dibandingkan. Orang punya mobil bagus, senang. Orang punya rumah bagus, senang. Punya pekerjaan bagus, senang. Tapi kesenangan dan kebahagiaan dan kelezatan ibadah yang Allah berikan itu tidak ada tandingan di dunia. Allah sendiri yang mengatakan, Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka akan kami berikan dia hidup yang thayyibah, hidup yang enak, hidup yang lezat, hidup yang bahagia, hidup yang nothing tulus, hidup yang tidak ada pressure, hidup yang tidak ada problem. Karena dia diberikan kelezatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sekarang sumpah, aku butuh liburan ini buat sumpah. Orang sekarang sumpah harus beli sesuatu untuk menghilangkan kesumpahannya. Orang yang diberikan kelezatan ibadah oleh Allah, ketika dia sumpah apa yang dikerjakan? Salat. Makanya Rasulullah SAW ketika lagi sumpah, lagi punya problem, lagi punya masalah dalam hidupnya, salat dia. Rasulullah mengatakan kepada Bilal, arihna biha ya Bilal. Wahai Bilal, bahagiakan kita dengan salat itu, wahai Bilal. Ayo kita salat yuk, kita bahagia yuk. Diistilahkan salat itu dengan sesuatu yang membuat bahagia oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun shalla. Rasulullah itu kalau ada problem, ada masalah, salat. Kalau kita justru salat itu jadi beban. Justru begitu selesai salat, yes, selesai salat, alhamdulillah. Ya apa tidak? Tanpa kita sadari itu yang jadi terdalam diri kita. Nanti kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kelezatan ibadah. Tarawihnya panjang. Begitu saya tarawih, alhamdulillah selesai juga tarawihnya. Alhamdulillah selesai juga Ramadannya. Di mana kelezatan? Kita minta kepada Allah agar kita mendapatkan kelezatan tersebut. Itu dia hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW untuk menjaga amalan kita. Selesai bulan Ramadan ini kita menjaga amalan kita. Tetap konsisten. Tetap pada level yang tertinggi. Para sahabat, mereka dahulu dalam setahun itu, mereka 6 bulan sebelum Ramadan itu minta sama Allah supaya bertemu dengan bulan Ramadan. Kerjaan itu berdoa terus, ya Allah saya kepingin ketemu dengan Ramadan, ya Allah saya kepingin ketemu dengan Ramadan terus. Akhirnya berjumpa dengan Ramadan.
Setelah Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan yang mereka kerjakan apa? Berdoa lagi. Berdoa apa? Ya Allah, terimalah amalanku selama Ramadan. Ya Allah, terimalah amalanku terus selama 6 bulan. Terus mereka itu menjaga, karena mungkin di bulan pertama dia bisa menjaga hatinya. Bulan kedua cerita nanti dia. Udah mulai down, cerita sama temannya. Kemarin anak sedekah Ramadan 50 juta. Kemarin anak sedekah 100 juta di Ramadan. Dan lain sebagainya. Makanya sahabat itu isi waktu sepanjang tahun itu berdoa diterima amalannya dan berdoa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Karena para hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, saya nasihati diri saya sendiri dan saya menasihati saudara-saudara yang lainnya, kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima segala amal ibadah kita, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa setelah keluar dari bulan Ramadan ini. Saya tutup kajian singkat ini sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin yang seperti biasa ya, sama di hari yang sama, yaitu hari Sabtu. Saya tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.